warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan ketiga dari mata kuliah manajemen dan dana bank. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan dan regulasi perbankan. Dengan pokok bahasan, kita bakal berbicara mengenai Bank Indonesia dan instrumen moneter, kemudian apa peranan bank sentral dalam perkembangan ekonomi nasional dan dunia perbankan. Kemudian kita akan berbicara arsitektur perbankan Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, like dan share untuk dibagi ke halayak ramai sehingga dapat terbantu untuk mensosialisasikan mata kuliah ini. Kita berbicara sejarah Bank Indonesia itu adalah Bank Indonesia itu merupakan lembaga negara yang independen, teman-teman. Sekali lagi independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam undang-undang tentang Bank Indonesia. Lagi jadi ini adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kalau kita berbicara sejarah Bank Indonesia ini sangat panjang. Yang jelas yang pertama itu mulai dari Dejavas Bank, kemudian menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia, kemudian penetapan tahun 65 melebur bersama Bank Koperasi dan Nelayan, BNI dan Bank Tamu Negara menjadi Bank Indonesia itu. Kemudian menjadi BNI dan lain sebagainya. Ini kalau ini kawan-kawan bisa membaca saja yang tadi, ini mengenai sejarah. Nah, di sini yang penting kita berbicara status seperti diatur oleh pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99. Bank Indonesia adalah lembaga negara independen. Kemudian sebagai badan hukum itu menurut pasal 4 yaitu merupakan badan hukum publik yang menetapkan peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai tugas dan wewenangnya. Selain itu juga merupakan hukum perdata, yaitu bertindak untuk dan atas nama diri sendiri di dalam dan di luar pengadilan. Selain itu, Bank Indonesia juga mempunyai kedudukan khusus dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara, tetapi dalam fungsinya bermitra dengan lembaga tinggi negara agar lebih efektif dan independen dalam melaksanakan tugas fungsi. Oke, sekali lagi ya, independen, berperan sebagai hukum publik, hukum perdata, kemudian dia mempunyai kedudukan khusus dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian kita berbicara visi dan misi Bank Indonesia. Yang pertama, misi adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Sekali lagi, untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Itu adalah misi daripada Bank Indonesia. Kemudian kita berbicara visi, yaitu menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya atau kredibel secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Oke, jadi cara untuk mencapai nilai rupiah yang stabil itu harus dilakukan dengan penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki oleh perusahaan serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Akhirnya kita berbicara landasan hukum Bank Indonesia, itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, Undang-Undang Nomor 23, kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah, serta Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang BI. Oke, itu yang jika sifatnya undang-undang seperti ini, kawan-kawan bisa membaca saja. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Peranan Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama kita berbicara tujuan. Setelah kita berbicara misi dan visi, kita berbicara tujuan. Misi diturunkan lewat visi dan visi diturunkan lewat tujuan. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Itu menurut pasal 7 Undang-Undang 23/99. Terhadap apa? Barang dan jasa atau inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau mata uang asing. Kemudian tugas Bank Indonesia yang pertama menurut pasal 8, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Caranya adalah operasi pasar terbuka di pasar uang.
dengan memperhatikan jumlah uang yang beredar. Ini sangat penting teman-teman, karena jika jumlah uang beredar lebih banyak, maka akan cenderung terjadi inflasi. Kemudian menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan wajib minimum CAR untuk setiap perbankan. Kemudian pengaturan kredit dan pembiayaan atau lender of last resort untuk kebijakan nilai tukar dan mengelola cadangan devisa. Tugas yang kedua adalah mengatur dan melancarkan sistem pembayaran. Dilakukan dengan cara pengaturan dan penyelenggaraan clearing serta penyelesaian transaksi. Yang kedua, mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal. Nah, kalau uang kartal itu kan dari Bank Indonesia atau uang logam dan uang kertas. Ada namanya juga uang giral. Uang giral itu dikeluarkan oleh bank umum atau baik negeri maupun swasta. Oke, jadi kawan-kawan harus paham, ada namanya uang kartal, ada namanya uang giral. Uang kartal dikeluarkan oleh BI, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral atau berupa cek, bilet giro dan sebagainya itu dikeluarkan oleh bank umum. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Caranya adalah menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Ini kalau bank itu dia berjalan wajib menggunakan prinsip kehati-hatian. Hati-hati dalam apa? Melaksanakan operasionalnya. Yang kedua, memberikan izin untuk pembukaan, relokasi dan penutupan bank. Nah, ini untuk sekarang ini sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan. Memberikan izin persetujuan dan pemilihan perusahaan. Jadi teman-teman, singkatnya untuk poin ketiga ini dahulu merupakan tugas dari Bank Indonesia, tapi sekarang setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan itu diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tugas ini tentang mengawasi bank ini diambil oleh OJK. Nah, bagaimana hubungannya dengan pemerintah teman-teman sebagai pemegang aset pemerintah? Kedua, untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, mengelola serta menyelesaikan tagihan. Yang ketiga, wajib diminta pendapatnya oleh pemerintah atau diundang dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Oke, ini adalah hubungan yang pemerintah teman-teman. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain. Dalam rangka penerbitan SUN atau surat utang negara, BI wajib berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Karena ini surat utang, jadi wajib BI berkonsultasi. Kemudian membantu penerbitan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Iya, tidak boleh memberikan kredit. Nah, bagaimana dengan hubungan internasional? BI dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, organisasi dan lembaga internasional. Dapat menjadi anggota lembaga internasional, mewakili negara. Nah, kemudian di bagian ini kita akan berbicara arsitektur perbankan Indonesia. Yaitu merupakan kerangka dasar, sekali lagi kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah. Bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, ini diluncurkan 9 Januari 2004 dan merupakan kelanjutan dari restrukturisasi perbankan di tahun 1998. Hal ini merupakan upaya pemerintah membangun kembali fondasi perekonomian Indonesia. Sekali lagi, ini merupakan upaya pemerintah membangun kembali perekonomian Indonesia karena sudah hancur lebur di tahun 1998. Nah, apa sih visi pencadangan api itu? Yaitu mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, nah, kita melihat gambarnya teman-teman. Ini ada pilar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini struktur perbankan yang sehat, pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen masing-masing berdiri di atas pilar untuk menopang sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, penjelasan dari gambar tadi ialah yang pertama menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Oke, jadi BI itu sekarang diambil oleh OJK untuk menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Sekali lagi, ini tugas ini, API ini sudah diambil alih oleh OJK. Kemudian menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu kepada standar internasional. Oke, menciptakan sistem pengaturan. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi
serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Yang keempat, menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Selanjutnya, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat. Dan yang terakhir adalah mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Kesemua ini, 6 pilar ini kawan-kawan bisa lanjut klik di website URL atau link yang saya simpan ini. Jadi kalau kawan-kawan mau lihat lebih rinci mengenai apa sih tugas-tugas dari masing-masing pilar, silakan kawan-kawan lihat di ojk.id, link yang saya berikan di layar teman-teman. Kemudian kita berbicara program-program penunjang api. Yang pertama, penguatan struktur perbankan. Kemudian program peningkatan kualitas pengaturan, program peningkatan fungsi pengawasan, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, program pengembangan infrastruktur perbankan, serta program peningkatan perlindungan nasabah. Nah, tahap-tahap implementasinya ini silakan kawan-kawan simak. Yang pertama, menguatan struktur perbankan nasional dilakukan dengan cara memperkuat permodalan bank. Yang kedua, memperkuat daya saing BPR atau Bank Perkreditan Rakyat serta meningkatkan akses kredit. Selanjutnya, tahap peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Yang pertama, memformalkan proses indikasi dalam pembuatan kebijakan perbankan. Yang kedua, tahap peningkatan fungsi pengawasan, yaitu caranya meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas. Jadi kalau di sini lembaga pengawas itu adalah lembaga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian melakukan konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia, meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko, serta meningkatkan efektivitas enforcement. Selanjutnya, tahap peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan itu meningkatkan good corporate governance, meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan, meningkatkan kemampuan operasional bank. Lanjutkan tadi sempat terputus. Singkatnya bahwa 6 pilar itu dia harus berjalan beriringan teman-teman untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi memperkuat struktur fondasi kinerja perbankan yang baik. Sekarang kita lanjut mengenai tantangan dunia perbankan. Apa sih yang terjadi di dunia perbankan kita? Kalau tadi kita sudah berbicara teori, sekarang kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama adalah pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah. Ini juga merupakan masalah teman-teman karena daya beli, apalagi di masa Covid sekarang ini, daya beli perbankan itu, daya beli masyarakat itu kurang. Maka kebutuhan untuk mengakses pembiayaan atau kredit itu juga masih rendah. Oke? Skema relaksasi yang diberikan oleh pemerintah itu juga belum mampu mencapai seluruh masyarakat. Apalagi sekarang walaupun sudah berangsur-angsur pulih, tapi bagi saya itu masih belum optimal. Kemudian struktur perbankan yang belum optimal teman-teman. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang, masih banyak perbankan yang belum, masyarakat yang belum terlayani, masih banyak juga layanan-layanan yang belum bisa diakses oleh masyarakat banyak. Kemudian penguasaan bank yang masih perlu ditingkatkan. Nah, ini perlu juga supaya bank itu berjalan dengan baik sesuai koridor yang diinginkan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan. Karena apalagi sekali lagi di era Covid ini banyak perbankan tidak mampu untuk mencapai target tersebut. Makanya profitabilitas dan efisiensinya itu justru tingkat efisiensi itu sangat tinggi karena lebih banyak biaya operasional yang keluar, sedangkan pendapatan sangat rendah. Dan kalau mau dibilang hampir tidak ada karena banyak masyarakat yang tidak mampu untuk mengembangkan bisnisnya, terutama kalau pendapatan dari kredit. Banyak bisnis yang tutup, dan itu adalah nasabah-nasabah perbankan, otomatis tidak ada pendapatan yang masuk. Selanjutnya adalah kita berbicara perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan. Kawan-kawan ketahui banyak sekali data-data nasabah yang bocor. Ini juga merupakan PR yang besar bagi perbankan. Harus mampu untuk melindungi data nasabah. Kemudian perkembangan teknologi informasi. Untuk ini sudah mengarah ke lebih baik. Di era Covid ini semua perbankan itu menjadi lebih melek, menjadi lebih paham mengenai teknologi. Kenapa? Segala sesuatu di zaman Covid ini dilakukan secara online, karena kapan mereka tidak mampu beradaptasi dengan era ini, era 4.0, maka sudah bisa dipastikan mereka akan ketinggalan. Itu adalah sedikit dari tantangan dunia perbankan. Nah,
Di akhir kuliah ini saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman, yaitu kawan-kawan coba menganalisa dari 8 tantangan dunia perbankan ini, kawan-kawan pilih salah satu, kemudian coba dibuatkan esainya. Dikumpul minggu depan. Ini untuk lebih jelasnya kita akan berbicara di grup kelas, teman-teman. Terima kasih. Sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.